سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal, kepada Bapak Dr. Muslih Dahlan MKM, yang kami hormati segenap jajaran Badan Otonom Sekota Tegal, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Timur, kepada Bapak Ustadz Ali Murtado, dan tak ketinggalan pula Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, kepada Bapak Ustadz Nasir, beserta para yai, para ustadz, para ustazah, para nyai, Ketua Bangun NU sekecamatan Tegal Timur, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan dan rekanita, tentunya pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatannya masing-masing yang kami sayangi dan yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, bermuajagah, bermujalasah, dan bisa mengikuti acara konsolidasi organisasi PCNU Kota Tegal dengan NWCNU dan RNU Sekota Tegal dengan tema bekerja bersama umat untuk Indonesia Maslahat. Salawat ma'asalam semoga dapat terlimpah curahkan kepada junjungan kita
Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita selaku umatnya minat dulu mati dan ila siratal mustaqim. Baiklah, langsung saja acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi firli wa liwalidayya amin. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah dan dapat memperlancar jalannya acara pada malam ini. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsyu Banulana yang kali ini akan dipimpin oleh Kanita Sika. Pada hari itu, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hubbul waton minal iman, watanu minal iman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubbul waton minal iman, watanu minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi antahun wadul faqoma, kullu bayyadika yawma qawmi hayyal qalimama, kullu bayyadika yawma qawmi hayyal qalimama. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan nasimu, bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan nasimu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى على دين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari unsur Suriah dan Tanfikiyah, terutama beliau Ketua Tanfikiyah Bapak Dr. Muslim Dahlan MKM, yang saya hormati sekretaris dan juga wakil ketua. Alhamdulillah, wakil ketua yang juga menjadi penasehat di MWC Tegal Timur, beliau Bapak Dr. Andes Sudiarto. Kemudian memenuhi manusianya, beliau ini termasuk bapaknya pemulu. Ya, anak-anaknya jadi pemulu. Ya. Yang saya hormati segenap lembaga dan badan otonom di tingkat cabang, ya saya hormati Rompis Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama beserta jajarannya. Alhamdulillah, ini kita bisa tampil agak lengkap dari struktur yang ada di kepengurusan di depan. Kebetulan Rompis Suriah ada, Wakil Rompis Suriah ada, Ustadz Tufta. Untuk katib, ini katib kebetulan memang katib ini masih kita usahakan biar untuk bisa berangkat, karena katib selama ini urusannya memang repot. Nah, urusannya mesti ya ananda tidak bisa ditinggal ini, maka kami lagi usaha mencarikan biar ada pendamping ananda. Amin. Iya, ini untuk katib sama wakil katib. Dan untuk akwan, ya alhamdulillah akwan sama sekali nggak ada. Akwan Ustadz Tarmudi nggak hadir, Ustadz Hatta Hidayah tidak hadir, Ustadz Rojikin nggak hadir. Untuk jajaran Tanfikiyah alhamdulillah wakil ketua Haji Ansori Solihin ini sebagai melanjutkan proyek pembangunan yang diketuai oleh Gus Muhammad, kemudian tim proyeknya beliau. Jadi dulu ada dua kepala tim, yang pertama Mas Soleh waktu fondasi, kemudian kelanjutannya oleh Haji Ansori Solihin dengan Gus Muhammad selaku ketua panitianya. Alhamdulillah selesai. Maka sebenarnya ini belum selesai karena masih 80%. Ya, maka belum resminya nanti kalau sudah pasang plafon. Kemudian wakil ketua kedua izin pulang kampung, yaitu di ND Ustadz Murad Majid. Kemarin sudah kami japri izin kami ada di NTB di ND karena beliau aslinya dari ND. Ya. Dan ini udah purna, kemungkinan beliau pulang kampung entah kembali lagi ke Tegal atau kurang tahu. Yang jelas waktu kami hubungi beliau menyampaikan kami mohon izin kami ada di ND. Ya, jadi karena udah purna tugas beliau pulang kembali ke kampung halamannya. Kemudian mari kita doakan juga untuk akwan kita Ustadz Tarmudi dan Ustadz Nasir Soleh sekretaris satu kami yang masih sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Sebelum lanjutkan kami memperkenalkan satu persatu. Kemudian sekretaris dua, alhamdulillah ini di backup sama Mas Irfan. Kalau tanpa Mas Irfan ya kami
mungkin akan kerepotan. Beliau sempat menggantikan peran dari Ustadz Nasiri. Kemudian bendahara satu Ustadz Salih, alhamdulillah ini sebagai YouTuber kita, ya maka acara ini masih diliput oleh beliau, kreatornya Tegal Timur. Dan bendahara dua belum hadir, biasanya diwakilkan istrinya Mbak Fatimah. Mbak Fatimahnya hadir dari Pak Daya. Oh enggak, ya berarti enggak hadir juga. Ya. Kemudian untuk lembaga taklim masjid, lembaga ma'arif dulu, yaitu Ustadz Nasrul, alhamdulillah ini hadir. Kemudian yang lainnya Ustadz Makmuri ini tidak sempat hadir, dan Gus Ahmad juga termasuk lembaga ma'arif. Terima kasih. Kemudian untuk Paspor Masyarakat ini Ustadz Mirwat Mizan, Ustadz Ilham Royan, sama Ustadz Muhammad Nawawi. Ini belum nampak dari lembaga Paspor Masyarakat. Kemudian untuk lembaga dakwah itu Ustadz Ilham hadir, juga belum hadir. Ustadz Syukron Amin, menantunya Kiai Mustahid, ini pun belum hadir. Kemudian untuk takmir masjid untuk Ustadz Nur Hadi juga belum hadir. Untuk dari Lazis yaitu Haji Mustafa sama Ustadz Faik, ini juga belum hadir. Ada pun ranting yang hadir, alhamdulillah matur nuwun untuk ranting Mitra Raden yang hadir secara pribadi. Beliau juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kecamatan Tegal Timur. Baru dipakai kemarin. Ya, juga merangkap PBI. Iya, ini jabatannya banyak sekali beliau. Iya, maka saya alhamdulillah beliau sempat hadir, berarti iya menyempatkan. Untuk sebelahnya untuk panggung matur nuwun Wa Mulya bisa hadir, walaupun seringnya sendiri tanpa ditemani sekretarisnya, yaitu Mas Yusuf Aktia, Mas Yusuf pulang kampung. Kemudian terima kasih juga pada Haji Sahron dari Selero, dan juga pengelola Istana Yatim. Ini mungkin bukan sekretaris Selero. Pengelola Istana Yatim yaitu Bapak Fauzi. Ya, alhamdulillah beliau juga lurah di Kelurahan Tegal Sari yang dulunya merangkap dari proses di Kejambon, maka kenal betul dengan kajian sore karena biasa sebagai LPMK-nya. Dan saya terima kasih juga pada Surya dari Ansor, dari Selero, yaitu Ustadz Imam Askolani. Ya, ini alhamdulillah bisa hadir kembali. Selama ini ia sempat belum aktif di MBC periode terbaru. Alhamdulillah bisa hadir, dan alhamdulillah kayaknya baru Pinar Bumiti. Iya ya. Ya, yang kayaknya yang baru masuk ke sini yaitu Ustadz Mulyo Praneto. Iya Ustadz ya. Iya, baru Pinar di sini, termasuk Ustadz Akimuddin, ya juga baru Pinar di sini, bendahara dari Kejambon, serta sahabat muslimah yaitu Bu Nufus, Bu Isniana, alhamdulillah selalu berdua Pak, kalau nggak berdua nggak mungkin. Kemudian untuk sahabat Ansor, ya diwakili oleh Banser. Untuk rekan Ibnu, alhamdulillah ada Mas Wijaya selaku PAC-nya. Kemudian untuk rekan kita IPPNU, alhamdulillah
sifat, iya, yang dari panggung. Kemudian untuk fatayat, alhamdulillah 4 berhasil. Malah belum, iya. Iya, matur nuwun, beliau terpilih sebagai PAC fatayat baru kalau kemarin belum ada sebulan. Iya, 1 minggu setengah kemudian dari Mbak Nurul. Saya lebih senang manggilnya Mbak Nurul Ali Badawi, atau saya sering panggilnya Mbak Nurul AIP. Ya, ini perkenalan semuanya. Asyarakat binikmatillah pada kesempatan malam hari ini merupakan acara konsolidasi yang terakhir dari kegiatan PC, dimulai di Tegal Selatan, Margadana, Tegal Barat, dan Tegal Timur. Alhamdulillah kita bisa dalam formasi agak lengkap untuk seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih yang sedang mengerjakan tugas pembelajaran pun ditinggal sempat untuk hadir. Matur nuwun untuk semuanya. Bapak dan Ibu, sahabat, rekan dan rekanita sekalian yang kami hormati, selama periode kemarin setelah kita dilantik tepatnya di tahun 2023 memasuki 2024, kita Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Timur telah berupaya menyampaikan beberapa kegiatan, terutama Lailatul Istimewa di masing-masing ranting. Walaupun sebagian ranting ada yang masih aktif, ada yang sama sekali tidak ada kegiatan Lailatul Istimewa setelah kemarin. Jadi memang seharusnya setiap Lailatul Istimewa hal mesti kami bantu. Ada dana hibah yang kami bagikan. Tapi mungkin nanti nunggu dana hibah 2026 cair, nanti jalan lagi Lailatul Istimewa. Dan kemarin juga kami telah melaksanakan beberapa program baik dari lembaga takmir masjid dan lembaga dakwah terkait dengan memberi label pada masjid mushola yang ada di lingkungan Kecamatan Tegal Timur, di seluruh ranting di Tegal Timur, dengan kita memberi label berupa jam dinding yang ada logo Nahdlatul Ulamanya, Mbah Fir. Alhamdulillah kemarin telah kita sebarkan sejumlah 10 masing-masing ranting di seluruh kecamatan Tegal Timur. Termasuk kegiatan kemarin dalam rangka hala kita telah melaksanakan khitanan masal, dan juga kita melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial, termasuk yang dilaksanakan oleh pengelola Istana Yatim. Istana Yatim ini milik kita bersama, bukan milik pengelola. Maka dari itu sekaligus kami libatkan di dalam acara konsolidasi ini. Dan ini menjadi satu kebanggaan kita, khususnya NU di Kota Tegal, karena kita punya yang namanya lembaga sosial, yaitu bergerak di penanganan anak yatim, walaupun izin operasionalnya baru non-panti. Yang insya Allah ini perlu kita pikirkan, karena kita melihat juga gedungnya ini. Insya Allah mulai tahun ini dan ke depan kita akan konsen untuk renovasi gedung yang ada di sebelah timur. Dan juga Syekh Nasrul itu juga memanfaatkan gedung yang sebelah timur untuk kegiatan TPQ. Jadi alhamdulillah selama sore itu gedung ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan masyarakat sekitar. Dan perlu diketahui untuk wakaf Tegal Timur periode 2018 sampai 2023 dan kemarin periode 24 telah melaksanakan ikrar wakaf. Total luasnya 1.456 meter persegi dengan perincian TK Masito 2 seluas 39 meter persegi, terus pengalian dari nadir perorangan ke nadir NU seluas 151 meter persegi,
Kemudian TK masih keempat, ikrar baru seluas 42 meter persegi yang digunakan untuk tempat bermain. Ahlan wa sahlan dari sahabat Ansor, ya terima kasih. Kemudian untuk peralihan dari nadir perorangan ke nadir NU seluas 269 meter persegi. Kemudian TK Masito 6 Tanggung seluas 232 meter persegi, dan TK Masito 8 Selerok seluas 133 meter persegi. Kemudian masjid di Kejabon yaitu Masjid Darussalam yang beralihan itu 60 meter persegi dari nadir perorangan ke nadir NU. Kemudian yang berikrar baru itu seluas 110 meter persegi dan 90 meter persegi. Untuk madrasah yaitu Madrasah MHM Jalan Tanjung itu seluas 118 meter persegi, dan yang terakhir yaitu Madrasah MDTA Al-Maimunah yang Haji Ansori Solihin itu seluas 112 meter persegi yang letaknya di sebelah makam syukur, ya Kejabon RW 3, RT-nya RT 6, RT 7, ya di sebelah rel. Itu apa yang telah kami upayakan dari semua lembaga-lembaga yang ada. Memang dari SK yang ada di kepengurusan kami yang tidak tercover yaitu lembaga wakaf. Artinya wakaf itu langsung dari pusat. Tetapi bagaimanapun juga kita berupaya, maka dari itu juga kemarin kami telah menyampaikan kepada seluruh pengurus ranting untuk berupaya satu mensertifikat wakafkan ke nadir NU atau ganti balik nama atau ganti nadir dari perorangan ke Nahdlatul Ulama. Kami akan bantu, kebetulan BPN dalam proses percepatan wakaf, pensyaratan wakaf. Ditarget masing-masing kelurahan itu 5 bidang. Jadi monggo kalau Bapak dan Ibu, sahabat, rekan-rekan kita ada tanah wakaf yang belum bersertifikat wakaf, belum berproses untuk wakaf, untuk segera melaporkan ke kami atau nanti kami teruskan ke lembaga wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah barusan tadi kita melaksanakan ikrar wakaf dari keluarga Haji Sunarjo dan Ibu Amilah yang ada di Jawa Dipa, Kelurahan Margadana seluas 1.559 meter persegi. Alhamdulillah kemarin, dan nadirnya langsung dari KCNU. Moga nanti segera mawon karena kebetulan tasyakur binikmah kami dipercaya sebagai PPAIW di Margadana dan PPAIW di Tegal Selatan. Double tapi gaji biasa, tambah kerjaan. Ya, jadi itu bukan langsung ngomong kayak luar terus soalnya jaketan bisa sukses gitu. Ya, Pak. Dari kami cukup ini yang perlu kami laporkan dari apa yang telah kami laksanakan, dan sebenarnya ada satu persoalan juga di tubuh kami yaitu terkait kepengurusan baik di tingkat majelis wakil cabang maupun kepengurusan di ranting yang sudah menjadi pengurus di Sabang. Sampai sekarang tidak ada pernyataan secara tertulis dari pengurus ranting Mangkusunan, maka kami tidak bisa menindaklanjuti karena pengunduran dirinya secara lisan, dan ini kan kami tidak bisa menjadi dasar untuk mengadakan satu reshuffle pergantian
Jadi sampai sekarang Mang Usman belum ada pengganti dari pengurus ketua Anpidaya. Kebetulan hari ini Mang Usman belum hadir, insya Allah nanti malam karena lagi pelaksanaan santunan anak yatim beserta UPSIS di Kelurahan Mang Usman. Itu kemudian terkait dengan kepengurusan yang ada di MBC, memang ada beberapa pengurus MBC baik di tingkat LM Ma'arif maupun yang ada di lembaga dakwah yang juga ditarik ke cabang. Memang sampai sekarang kami belum ada menggantinya karena kami merasa beberapa orang itu tinggal dua orang di lembaga-lembaga tersebut. Kami rasa masih cukup mampu untuk menjalankan, maka tidak akan kami tambahkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan apa yang telah kita upayakan, baik itu najis dan lain sebagainya. Kalau najis biasa, alhamdulillah kita selalu aktif dan memang terus terang kita sampaikan Tegal Timur aktif untuk mengumpulkan, tetapi tidak aktif untuk memanfaatkan. Karena Tegal Timur alhamdulillah belum pernah memanfaatkan. Jadi penanggulangan bencana yang ada di Pacak, kita mintakan pengaruh tidak pernah tersentuh. Tanggul pengaruh tidak pernah tersentuh. Ya, tapi di Pakan soal cabang yang begitu banjir langsung rame-rame. Tapi waktu kami turun, alhamdulillah kami bisa menangani sendiri. Jadi tidak ada dari Badan Penanggulangan Bencana di tingkat cabang yang turun. Padahal kepengurusannya ya ada orang-orang kami karena Mas untuk itu kan bagian dari penanggulangan bencana yang ada di cabang. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekalian lulus kita mudah rasa akhirnya menyampaikan apa-apa yang ada, dan memang kami selama ini kalau road dan lain sebagainya kayak diatasi oleh ranting sendiri dan alhamdulillah bisa teratasi. Itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Bapak Dr. Rusli Dahlan MKM kami aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi bersama kita ada Pak Budi Fitrianto SH, Sekretaris PCNU Portugal, kemudian Pak Dr. Andes Subiharto, Wakil Ketua II di bidang pendidikan dan pesantren, dan juga sebagai pembina atau pendamping dari PCNU Tegal Timur yang sudah di sini sebenarnya sudah kenal. Kemudian Mas Johan Mahdi, ini Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan dan Digitalisasi. Ada lembaga di kita ini mendampingi Ustadz Rubai, mungkin teman-teman baru kenal nih, yang punya Ustadz Rubai ini dari lembaga Fatihah. Jadi kalau misalnya
mantu mungkin boleh tidak bisa. Dan perlu kami informasikan juga barangkali apa namanya dari MBC dan Ranting ini apa namanya ada yang mau menyelenggarakan nikah masal. Beliau ini penggagasnya dari BCNU Kota Tegal. Dan juga kami didampingi juga oleh Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Terima kasih Mas Yusuf, Mas Riono. Ya, mungkin masih capek tadi berusaha kita bersama dengan Pak Ustadz Al-Muqtab ini ada acara penyerahan dan ikrar wakaf keluarga Pak Haji Sunarjo dan Bu Amilah yang 1.559 tadi yang sudah disebutkan. Ya, ini saya terima kasih Pak Al-Muqtab juga karena tanah ini sebetulnya awalnya mau ditempati oleh apa ya kelompok cadar, tapi alhamdulillah bisa diserahkan ke Nabur Permulangan itu. Yang sama-sama kita hormati pengurus tanfidh yang lengkap MBC NU Tegal Timur. Alhamdulillah hadir Roy Surya MBC NU Tegal Timur, Ustadz Nasir, dan juga Wakil Rois ya, juga Ketua Tanfidiyah MBC NU Tegal Timur beserta jajarannya. Alhamdulillah hadir Ustadz Al-Muqtab SAG dan juga sebagai Kepala KUA Markedana merangkap KUA Tegal Selatan. Ada Pak Haji Ansori dan semuanya saja, Pak Nom PAC, ada ini Selamat Mas Ihya dan Mbak Nurul yang kemarin baru melaksanakan konferensi, Ibnu PPNU tadi Mbak Sipa ya. Oh ya, alhamdulillah hadir. Itu barang PAC ya. Dan seluruh ketua PRNU se-Tegal Timur alhamdulillah hadir dari kanan saja saya. Ini Pak. yang lagi viral ini Pak Boy. Terima kasih. Dan juga Pak Bang Mulyo ini Ketua PRNU Panggung, ada Pak Mulyo, Ketua Pengelola Istana Yatim Mas Osi, beliau juga Lurah Tegal Sari, dan dalam mengelola Istana Yatim ini. Karena Istana Yatim ini jalanannya memang kenapa panjenengan harus dijadikan ketua, mungkin ya karena pertimbangan itu. Ada Pak Haji Sakron ini beserta Roy Suryanya, dan Imam Sulangi, ada PRNU Jambon ini Pak Ustadz Faik, Pak Kimudin. Nih, dulu saya ingatnya Pak Kimudin itu mau hadiah barang menerima. Saya dulu kebetulan akrab dengan kakak iparnya Pak Kimudin ini. Saya sering kadang-kadang nginep juga itu di rumahnya Pak Zainal ini. Pak Zainal itu bertemu di jalan itu mantunya itu semua itu bapak.
Makanya saya setelah tahu di NU loh, oh sebenarnya Pak Hakim itu NU ya. Ini Mbak Hakim Salahuddin, Gus Rahman, sekretaris ya. Kemudian dari mana ini yang kita sebut? Ranting sudah semuanya. Oh ya, Mang Kusuman yang masih malam hari ini sedang mengadakan acara santunan, dan mohon maaf Pak, nanti mungkin segera di ini aja Pak, ditindaklanjuti karena beliau ini biar fokus mau ya konfirmasinya memang masih diri sama apa namanya ya sama ini di Pak Kusuman, tapi ini mungkin harus dipastikan. Dan juga seluruh Banong Ranting yang saya hormati, tentunya semuanya saja yang saya hormati, dan tidak bisa disebutkan satu-satu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada malam hari ini dalam acara konsolidasi PCNU Kota Tegal bersama PCNU dan Ranting Kecamatan Tegal Timur, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita selalu mendapat rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, konsolidasi ini adalah konsolidasi yang terakhir dan konsolidasi yang pertama di kepengurusan PCNU masa hikmat 2024-2029. Kalau dulu kita pernah mengadakan konsolidasi di periode kepengurusan 2019-2024 ya. Kita pernah mengadakan sosialisasi atau konsolidasi itu kalau nggak salah 2 kali, tapi karena terganjal COVID jadi tidak kami teruskan. Karena konsolidasi ini penting sekali, dan insya Allah mungkin kami akan merencanakan untuk secara rutin ya, nanti kesepakatan kita saja ya. Artinya kalau kami di PCNU insya Allah akan menyelenggarakan setiap 3 bulan sekali. Karena apa? Ya, dari konsolidasi ini memang sangat diperlukan untuk organisasi. Yang pertama adalah sebagai sarana silaturahmi untuk menjalin kebersamaan kita, saling pengertian di antara kita untuk menyatukan langkah antara PCNU, MBC dan Ranting sehingga terjadi suatu kesepahaman di dalam menjalankan program-program PCNU sampai supaya bisa sampai pada Ranting, dan juga tentunya untuk mensosialisasikan program-program PCNU dan juga untuk memonitoring daripada kegiatan-kegiatan Ranting dan MBC. Untuk itu selain memang ini adalah amanah daripada konferensi cabang dan juga permohonan ya, artinya keinginan daripada MBC agar supaya PCNU secara rutin untuk mengadakan konsolidasi kepada MBC dan Ranting, bahasa politisnya itu turba atau turun ke bawah untuk menyapa MBC dan Ranting. Yang kedua adalah kita bisa mensosialisasikan tentang keputusan-keputusan apa yang sudah kami ambil dan nanti akan mau kita laksanakan di masa yang akan datang, sehingga apabila kami
itu mungkin bisa di channelkan atau diteruskan ke MBC dan ranting itu paling tidak sebelumnya sudah mengetahui. Kemudian yang ketiga, dengan acara konsolidasi ini kami bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan yang ada di PCNU. Seperti tadi alhamdulillah kami mengapresiasi dari PCNU, mengapresiasi sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua MBCNU Tegal Timur, di mana dari 3 konsolidasi yang sudah kami laksanakan, Pak, ini Tegal Timur dalam hal menata kegiatan sudah terstruktur dengan baik. Untuk itu aplaus untuk dari kelembagaan, wakaf dan sebagainya sudah dengan baik. Kalau yang MBC yang lain tatarannya mungkin hanya yang rutin itu itu hanya Lailatul Ijtima. Hanya kegiatan-kegiatan yang lain ya tidak dilaksanakan mungkin sesuai dengan program yang ini kan, karena memang di sana itu barangkali kurang bisa memanfaatkan perangkat-perangkat organisasi seperti rapat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di Tegal Timur apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan itu bisa kedepannya bisa ditingkatkan lagi dan bisa diistiqomahkan. Karena apa? Banyak sekali diantaranya pengelolaan Istana Yatim Piatu ini butuh kegiatan yang istiqomah. Kalau hanya insidental itu mesti akan kubur di tengah jalan. Bahasanya orang yang misalnya anak yatim dan lain sebagainya itu kan menanti ngenteni gitu. Ini kok sudah nggak ada ini lagi misalnya. Nah itu memang harus istiqomah. Kami siap dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama siap membantu. Selain itu juga kami mengapresiasi atas pemanfaatan tanah wakaf yang sudah beberapa waktu lalu kami serahkan kepada Tegal Timur. Alhamdulillah sekarang kita lihat bersama pembangunannya. Tapi kalau saya terus terang saja untuk melihat ke atas agak trauma, Pak. Tapi nggak apa-apa. Saya ada janji sebetulnya. Kenapa saya melihat ke sana? Itu agak ini kelihatannya lebar sekali. Ini kalau bisa tinggal berapa? Jadi saya beberapa waktu yang lalu, insya Allah janji itu akan kami tepati, Pak. Saya dulu nggak tahu Tegal Timur masih ingat nggak? Saya dulu waktu ada kegiatan sunatan masal, ya saya namun mau kasih AC itu sampai sekarang belum. Karena belum dipelapor. Iya, karena belum dipelapor satu. Iya. Kalau dipelapor mungkin ditagih terus ya, tapi karena belum. Ya kemarin juga alhamdulillah di Tegal di Margadana itu ya juga lantai 3-nya sudah selesai. Kebetulan di sana tangganya yang belum, Pak. Alhamdulillah PCNU bisa mengapresiasi untuk tangga di Tegal Barat juga sedang proses pembangunan lantai 2. Alhamdulillah semuanya. Kecuali Tegal Selatan ini baru mau proses pensertifikatan tanah wakafnya yang rencananya nanti untuk gedung MBC Tegal Selatan. Jadi perlu kita syukuri lah, di Tegal Timur itu sudah ibaratnya sudah di depan, sementara yang Tegal Selatan ini masih gedung MBC saja belum punya, itu baru proses mau ada orang yang mau wakaf berapa 500 meter persegi, tapi yang 400-nya itu kita beli. Nah ini lagi nego lah. Dan sebelumnya ini tanah ini mau diberikan kepada seorang lah yang kemudian nggak jadi, kemudian dikasihkannya malah ke NU. Alhamdulillah. Jadi kita itu lembaga-lembaga juga di PCNU
itu diranting, dan MWC itu memang tidak ada sebetulnya, adanya koordinator. Dan kami dulu mengkonsep struktur itu karena di PCNU itu ada 18 lembaga, 17 sudah ada, alhamdulillah, cuma satu yang belum karena memang tidak ada, yaitu lembaga perguruan tinggi. Nah, dari lembaga-lembaga itu yang kami lihat secara aktif sudah melaksanakan kegiatan itu ada 7, sehingga apabila nanti diteruskan ke MWC dan ranting itu ada 7 lembaga yang bisa dikoordinasikan gitu Pak. Makanya waktu itu kami mengkonsep untuk pengurusan MWC dan ranting itu yang dulunya awalnya hanya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang apa cuma 3. Nah, kita konsep sebagai koordinator saja. Jadi ada LP Ma'arif NU ini nanti sebetulnya bagiannya yang membawai, kalau lembaganya yang membawai Pak Sugiarto ini, alhamdulillah setelah LP Ma'arif ini kita integrasikan dengan pondok pesantren yang awalnya Layar Mutu Wala Yahya, sekarang kami ini akan meningkatkan muridnya, dan insya Allah gedung kas SPNU mau kita jadikan untuk PAUD. Terus kemudian lembaga dakwah juga sekarang sudah ada aktivitasnya, dan nanti kami minta bantuan dari MWC dan ranting untuk bisa menindaklanjuti khotbah Jumat yang sudah dibuat oleh lembaga dakwah. Setiap hari Jumat itu lembaga dakwah share gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa diteruskan ke masing-masing ranting dan MWC. Nah, kemudian lembaga Basul Masail ini biasanya setiap 3 bulan, kemarin mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan acara Basul Masail kembali IPC, karena ini memang sudah secara rutin setiap 3 bulan kita mengadakan Basul Masail. Harapannya koordinator atau lembaga Basul Masail yang ada di MWC dan nanti ini diharapkan pesertanya atau sumbangsinya. Kemudian takmir masjid. Nah, ini juga sudah ada. Kita lagi proses pendataan musola dan masjid, kaitannya nanti akan ya di lembaga ini memang tidak ada, tapi kalau di PCN koordinasikan dengan LPP Ma'arif, kami mempunyai program untuk mengganti nalir perorangan masjid dan musola sekota Tegal. Karena apa? Karena masjid dan musola sekota Tegal muwakifnya saya yakin adalah orang Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita lihat di kota Tegal itu kan mayoritas agamanya Islam, Islamnya juga NU. Jadi tidak salah kalau saya berasumsi bahwa masjid dan musola sekota Tegal ini kebanyakan muwakifnya adalah orang NU. Sehingga kita saat ini mungkin banyak masjid dan musola yang masih dikelola oleh kita orang NU, tapi tantangan 10 atau 20 tahun ke depan kita tidak tahu. Buktinya atau contohnya beberapa waktu yang lalu di daerahnya Mbak Nurul ini saya dihubungi Pak Sodik Gagang itu. Jadi Pak Sodik Gagang menyampaikan kepada saya itu minta bantuan supaya ada sekarang masjid ya Pak. Nama dulu musola ya awalnya di perumahan ya. Awalnya ini masjid ini dikelola bareng-bareng sama warga itu. Hanya karena waktu rehabnya itu minta bantuan orang dari Jakarta itu kan, kemudian sertifikatnya diminta, kemudian balik nama. Akhirnya takmirnya diganti semua juga. Nah, saya sampaikan ke Pak, kalau sudah kayak gini, ya kalau kita misalnya turun di sana berarti sampai ngomong bentuk karang garuh. Jadi itu. Artinya hal yang seperti ini juga itu cukup sekali itu. Yang berikutnya
mohon supaya untuk tidak terjadi hal yang seperti itu. Dan makanya kita mencoba untuk kedepannya bagaimana kerjasama antara takmir masjid yang ada di Ranting dan LBC dengan KPPN NU untuk ya pertama data itu bisa untuk misalnya berapa sih masjid dan musola ini yang belum disertifikatkan atau belum punya sertifikat. Kadang-kadang yang terjadi itu hilang. Kita alhamdulillah di PCNU Kota Tegal dari 53 sertifikat yang awalnya nadirnya perorangan, alhamdulillah termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Kuat itu sudah kita ganti nama nadir menjadi Nadir Perkumpulan Nahdlatul Ulama, termasuk satu yang hak milik. Jadi NU itu juga boleh mempunyai tanah hak milik atau tidak harus wakaf ya, yaitu kantor PKB di antara salah satu 5 PKB. Alhamdulillah ada semua kecuali satu lah yang ada di Tegal Timur, kecuali satu karena namanya bukan. Sehingga dulu Mufus itu sering bolak-balik ke rumah kami, alhamdulillah ya berapa tahun ini sudah jarang ya, karena mungkin yang sertifikat yang kebanyakan itu sertifikat dari muslimat juga itu juga jarang, alhamdulillah. Itu dan kaitannya juga kadang-kadang untuk ngurus bantuan dan sebagainya. Dan kami meskipun kita misalnya juga wakaf, masuk ngurus dan sebagainya, itu sudah diurus nadirnya organisasi, SOP-nya, nanti sertifikatnya akan kami serahkan kepada bendahara PCNU. Sehingga kalau misalnya dicari itu mudah, nyarinya gampang, tidak di sana apa di sini gitu kan. Sehingga itu. Dan kalau misalnya suatu saat pergantian pengurusan PCNU, mestinya ada benda dan juga ganti, tinggal nyarinya juga. Jadi itu, dan selain tadi nadir perorangan dari kami nadir organisasi, sekarang ini di PCNU Kota Tegal apabila ada muwakaf yang baru mewakafkan, kita arahkan langsung prosesnya. Kemarin yang terakhir kita diserahi oleh lembaga wakaf itu ada berapa? 5 bidang ya, 5 bidang ya, yang wakaf baru, misalnya wakaf baru, yang termasuk belum termasuk yang tadi siang kita wakaf itu. Kemudian untuk Klasisnu, NU Klasisnu, ini terima kasih juga kami sampaikan kepada MBC dan Ranting Kota Tegal Timur. Kami tetap mengikuti laporannya dari 5 ranting. Ini mohon maaf Pak, dari kita rakyat ini laporannya itu nol. Ya artinya itu nanti coba nanti masalahnya apa bisa kami bisa disampaikan. Dan yang terakhir mungkin kami sampaikan konsolidasi ini tentunya juga untuk dalam rangka kita istilahnya belanja masalah. Apabila dari MBC dan Ranting ada masalah, silakan disampaikan. Mau kritik PCNU juga nggak masalah, intinya seperti itu. Kita terbuka saja dalam rangka untuk supaya kita itu ada saling saling pengertian, saling mendukung satu sama lain, sehingga apa yang kita kerjakan, apa kita lakukan, harapannya menjadi satu langkah, satu tujuan dalam rangka untuk kita itu bersama-sama berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Nanti yang terakhir mungkin dari acara ini nanti ada dialog yang dilakukan oleh Sekretaris Mas Budi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja tanpa lagi disampaikan oleh kedua karena saya sebagai sekretaris, maka secara mutatis dan mutandis saya hormat kepada beliau. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan video lengkap dari PCNU, MBCNU dan pengurus ranting se-Tegal Timur. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan pada kesempatan konsolidasi yang putaran terakhir untuk periode pertama, karena kita telah sepakat bahwa konsolidasi organisasi melalui program turun ke bawah akan kami laksanakan secara reguler dalam tempo 3 bulan sekali. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak Bu. Ya. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada MBCNU Tegal Timur. Alhamdulillah dari masing-masing unsur Tanfidia lengkap termasuk pengurus harian dan badan otonom serta lembaga di masing-masing tingkatan alhamdulillah bisa hadir, sehingga forum konsolidasi ini kami nyatakan sah. Berikutnya barangkali tadi ada sedikit kelupaan dari Ketua PCNU bahwa diantara yang belum tersampaikan kegiatan rapat pleno pertama merupakan salah satunya adalah program turun ke bawah. Kemudian kita telah sepakat baik dalam musyawarah kerja cabang PCNU punya program unggulan yaitu pembangunan klinik Pratama. Ya. Mudah-mudahan kita minta dukungan dari Tegal Timur yang saat ini prosesnya masih dalam diupayakan melalui hibah dari Kuwait. Mudah-mudahan ada titik terang. Berikutnya terkait dengan kaderisasi, ini juga PCNU Kota Tegal akan melaksanakan kaderisasi sehingga diinformasikan kepada para pengurus yang belum mengikuti kaderisasi mohon untuk bisa diikutkan. Berikutnya tentang revitalisasi KBU Muslimat ya. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Muslimat NU masih terdaftar secara keputusan Menteri Agama, sehingga kemudian ini akan diaktifkan kembali dan insya Allah tahun ini menjadi langkah awal untuk menata kembali. Nah, kepada para warga khususnya di Tegal Timur yang akan berangkat, ya, barangkali ke depan menu siapa ya, nah tarik saja, ya. Insya Allah banyak pemilih dari kita. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selaku moderator tentu kurang bijaksana kalau kami terlalu berpanjang lebar, bahwa pada prinsipnya konsolidasi ini bagian daripada sembuh ya Pak, terus diganti oleh putranya Khatib Mas Fahmi, juga beliau karena menggantikan posisi kegiatan jamiah Pak Haji Tarmudi, akhirnya kan kegiatan-kegiatan keilmuan juga tidak tercover, maka kami hanya berjalan dengan Mas Jenal ya. Beliau juga aktif di Satpol, jadi harus saya minta waktu, Mas tolong Mas disempatkan Mas, aja ngurusi PKL terus, lah ya, akhirnya beliau kan hadir. Terus Pak Lurah hari ini sebetulnya hadir, tapi ada acara terbangan Pak di rumah kami, kebetulan ada masalah. Alhamdulillah dari IPPNU, Ibnu, Ansor, Fataya, Muslimat, Jalan Jiwa, Umaya, alhamdulillah khusus buat Alek jalan walaupun dapatnya sedikit. Dulu pernah dapat banyak, tapi ketika 1 bulan juga diambil full Aleknya dicolong, itu tempatnya di warung di jalan Agus Alek ini sempat dicolong, saya diganti senangan si nyolong. Alhamdulillah. Kenapa nanti panggung tidak ada kegiatan untuk layar hikmah atau santunan untuk anak yatim? Pada Nahdlatul Ulama
di setiap tingkatan. Ya. Kalau di PCMU itu kita ambil dalam pleno 1 dan pleno 2 atau 6 bulan sekali. Ya, meskipun tanpa secara tertulis, ya, minimal dalam laporan atau soal. Nah, sehingga apa? Jangan sampai ketika badan otonom diranting nggak jalan atau jalan banter tapi NU udah ngerti, ya seperti itu. Oke. Selanjutnya alhamdulillah permasalahan poin yang tadinya terjadi kekosongan vakum karena fundraisingnya sementara tidak aktif. Alhamdulillah berkat rapat kita cari solusi. Alhamdulillah dari Surya Ranting memberikan fatwanya, rupanya terus diikuti ya. Alhamdulillah poin sudah bagus. Mudah-mudahan bulan berikutnya syukur-syukur bisa meningkat, setidaknya kalau tetap atau kalau turun ya tidak terlalu banyak dan terjadi kekosongan atau absen. Terus masalah rangkap jabatan, alhamdulillah di periode ini karena saya sebelumnya periode yang lalu itu sudah jadi Torani juga sudah di voting sama Ustaz Anwar Kado mau di bendahara Lasismu apa di rantai. Nah, saya serahkan kepada alhamdulillah karena di Lasismu sudah 2000 jadi kebetulan penggantinya ada, jadi saya minta terus diizinkan. Alhamdulillah jadi saya bilang di Lasismu apakah suatu dibutuhkan apa yang saya sudah masukkan. Alhamdulillah diizinkan, jadi saya sudah tidak ada kendala masalah jabatan itu yang saya tadi. Terus lain-lainnya mengenai kegiatan di ranting dari bangun semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Demikian yang saya sampaikan. Pada yang tidak kurang-kurangnya mohon bimbingan baik dari Anda maupun demikian dari kami. Ada ranting-ranting tertentu yang memang perolehannya tinggi, kemudian ada yang di bawah. Ini memang sebetulnya yang lebih berperan itu di Lasismu BC-nya, karena konsep koin NU ini sebetulnya adalah di konsep awal itu bagaimana kita itu memberdayakan tadi maupun di Banong. Ya, memang kalau kami melihat Banong mulai dari muslimah permasalahan juga muncul di Jambon. Dulu bahkan Kejambon punya 2 ranting muslimah, Kejambon Utara dan Kejambon Selatan. Bahkan sampai punya 2 TK, TK Masito 2 dan TK Masito 4. Sekarang kok bisa hilang? Jadi memang dulu untuk Kejambon Utara tokoh-tokohnya itu almarhum Ibu Hajah Fatimah, istri dari Bapak Haji Abdul Hadi, terus Ibu Hajah Mulia, ya, termasuk juga ibunya itu Kejambon Utara, maka berdiri TK Masito 4. Tapi kemudian setelah regenerasi itu almarhum ini nggak ada tidak lagi, dan bahkan sekolah yang paling mengenaskan itu TK Masito 4. Sudah letaknya di dalam, siswanya ya enggak ada. Ini memang perlu perhatian. Kemarin kami di periode awal 2018-2023 pernah bergandeng bareng dengan Ranting Kejambon. Karena waktu itu ada pengaduan terkait dengan dak yang bocor
apapun yang rusak hanya dari UPSIS ranting dan UPSIS MBC kita tahu. Bahkan kami ngasih masukan ke muslimat untuk menindaklanjuti paling tidak menghubungi Ustadz Ansori Fakih yang punya tanah di Cempaka untuk bisa disewa oleh TK Masito 4 atau Erjer, walaupun nama yayasannya punyanya Ustadz Ansori Fakih. Jadi nanti bisa berjalan bareng, tetapi ternyata itu tidak bisa, angan itu tidak tercapai. Karena ini memang perlu kita pikirkan bersama. Kayaknya kalau dipertahankan TK Masito 4 sangat berat sekali. Ini perjuangan kita. Karena jelas tempatnya kalau dalam tinjauan Wasatiyata Mandala, ya bukan salah kalau aku mengurut. Muridnya ada, muridnya sekarang jumlahnya berapa, ada yang tahu? Berapa Ustaz? TK Masito 4? Nggak tahu ya. Ini muslimatnya udah pulang. Ini memang perlu perhatian. Kalau TK Masito 2, alhamdulillah ini memang berkembang karena didukung oleh keberadaan di situ. Memang TK-nya jarang dan letaknya ya cukup strategis, tempat untuk bermainnya pun ada. Ininya TK kan ini. Ini perlu nanti kita perhatikan bersama. Ya paling tidak ya dari PC Muslimat dan paling tidak PC NU. Walaupun kemarin Pak Haji Ansori Fakih itu menyampaikan pokir yang biasa kita terima MBC, yang biasa menerima 150, ini dipotong. Kita cuma terima nanti dikasih sama Ustadz Ansori Fakih cuma 50. Yang lainnya untuk pendidikan, beliau katanya gitu. Jadi akan ada upaya terobosan paling tidak pemeliharaan gedung untuk pendidikan, yaitu di tingkat TK maupun madrasah diniyah. Ini mudah-mudahan bukan PHP ya. Karena kemarin ya bagaimanapun juga kita intens untuk bicara tentang itu. Ini. Terus yang kedua, persoalan-persoalan yang ada di tingkat baik dari Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU. Memang kalau Ibnu, Masya Allah, dari 5 ranting kecuali Mangkusuman, ya, yang belum punya Ibnu IPPN. Karena dulu Mbak Syahro di Ibnu IPP, sekarang Mbak Syahro sudah jadi ketua Fatayat. Nah, kebetulan Haji Gofar nggak punya anak perempuan lagi, makanya iya karena kan beliau ini kan yang dari keluarga beliau itu dari bapak sampai menantu itu kader semuanya, kader penggerak semuanya. Iya. Tapi mantu nih Pak Fikri. Ya. Ini oh ya, paling kan tinggal si Kurkon itu tingkatannya Ibnu, makanya dia belum punya anak perempuan, maka IPP-nya pun belum ada. Ini mudah-mudahan nanti Mas Kurkon jadi cikal bakal, tapi kayaknya Mas Kurkon mau keluar kota karena kuliah di luar kota. Iya, karena bapaknya pergi jauh, anaknya ikut pergi jauh. Nih, terus terkait dengan Ansor ya, Ansor di Mintarakin memang ada, tetapi memang tidak pernah melibatkan ketua rantingnya. Ya. Bahkan saya masih ingat betul, kami masih ingat, memang dari awalnya ini, proses dari awal. Waktu pembentukan Ibnu IPPNU di ranting Mintarakin, karena kebetulan kami yang bidani juga lahirnya Ibnu IPPNU di ranting Mintarakin dengan Ustadz Zakaria, ya, dan Ustadz Khairul Huda dan istrinya. Di situ pun waktu pelantikan ketua rantingnya nggak hadir, melantikan kami dari berjalan. Ya,
waktu sekarmuti, ya, ojo sensitif kok. Waktu setu, jadi awalnya memang dari itu. Maka kelanjutannya jangan kena imbas. Itu dari situ. Jadi dulu cikal bakalnya Ibnu PPNU di Mintarakin itu dari 25 anak, 10 laki-laki, 15 perempuan. Waktu itu dia lebih cenderung mau masuk ke Karang Taruna kelurahan. Lurahnya belum lurah NU. Sekarang kan lurahnya NU, orang Tunon aslinya. Nah, sekarang lebih didukung. Maka dan perlu diketahui untuk ranting Ibnu PPNU belum RAT sendiri di Mintarakin. Ya, Mintarakin kan dulu dari kepengurusan kemarin ini belum. Sudah, rekan Anda Pak. Sudah terpilih. Rekan Anda sudah terpilih. Oke. Berarti baru kemarin ya. Udah lumayan lama, cuman belum pelantikan ya. Belum pelantikan. Ya. Ya. Kalau di panggung saya mengucapkan terima kasih 13 RW bisa no problem. Ya, poinnya pun dongnya harusnya dongnya. 13 RW loh, paling banyak. 13 atau 14? 14 RW. 14 RW paling gede se-Tegal Timur. Ya. Bahkan sekota Madia setelah habis itu Tegal Sari. Kita ke Jambon, Selerok cuma 6. Mangkusuman 4 RW. Ya. Mintarakin ada 11. Itu harusnya gede-gede semua dan sangat potensi sekali untuk ini. Berarti bagaimana tinggal pendekatan. Dan perlu kami sampaikan, kami juga menyisir di Mintarakin, perlu diketahui ketua rantai kami masuk di jamiahnya Ustadz Roza. Ya, jamiah cuma sampai aku ketua MBJ-nya melu-melu nyisir. Terus terang dan kami sampaikan terkait dengan NU. Yang waktu itu pertemuannya di Masjid Herbal. Ini nanti perlu dilihat. Sebenarnya di sana banyak di kompleknya Ustadz Imam. Ya, jadi monggo berarti bagaimana pengurus ranting merangkul Mintarakin yang ada di sebelah selatan, mulai dari Pasar Pagi sampai ke Waringin. Ini belum sampai tersentuh, kayaknya lebih cenderung sibuknya pagi terus. Ya, jadi kalau persoalan Mintarakin mengeluh gitu, kami udah ke lapangan langsung, bahkan ke jamiah-jamiah yang ada di selatan Mintarakin, di Ustadz Roza, di Ustadz Imam Santoso, termasuk di Ustadz Abdul Qadir, bapaknya Mas Hakim. Saya mengerti sih kesal-kesalnya, karena turun ke sana langsung. Ya, jadi mohon masih banyak, saya rasa ada upaya dari ranting terkait dengan Ustadz Tarmudi. Saya rasa tidak masalah, tinggal di backup sama kemungkinan Ustadz Roja. Kalau Ustadz Roja dengan keluarganya, kebetulan beliau kan putranya Kiai Miftah. Nah, di situ ada Syekhullah dan lain sebagainya. Syekhullah dulu rekan Banser, rekan Ansor kami. Ya, berarti dalam hal ini Ustadz Warno belum menyisir ke selatan sampai ke Mintarakin. Iya, kalau di istri yang sekarang kan istrinya di Waringin. Iya. Orang paham ya. Kalau sampai orang paham, susah mau berpaham. Iya, iya sampai detail dengan ngomong. Iya, udah. Nah, jadi kalau di sini sekarang, kalau sudah bawa ke sana. Jadi istri yang sekarang domisilinya di Waringin, termasuk di Kapsam, itu Pak Kapsam ya, yang ada di TP3 ya di sini. Ya, apa? Baik. Terkait juga dengan kondisi mohon muslimat dan fatayat yang ada di Jambon, ini memang perlu yuk bareng kita nanti pendekatan kepada dulu bisa sampai punya anak ranting, yaitu muslimat
Muslimat Selatan dan Muslimat Utara sampai mendirikan reklamasi kedua. Berarti sangat hebat. Ini perlu nanti kita gali lagi. Dan intinya apa persoalan di sini semua? Pengkaderan. Kami melihat semuanya persoalan dari Bangun ini setelah Ibnu IPPNU putus. Coba dari rekan Ibnu yang masuk ke Ansor bisa kita hitung, Mas Ajis, Mas Kafa, ya, siapa lagi? Sugeng pergi jauh. Oh, Sugeng jangan lama masuk. Ya, dua ini. Coba dari rekan IPP. Tadi proses benide bersurvei. Proses ya. Ya, itu. Jadi kebanyakan setelah dari itu IPPNU udah putus. Ini jadi persoalan kita dan ini PR besar kita, Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun juga ya dari situ kita akan berkembang. Ini baik. Itu terkait menanggapi persoalan dari Bano dan Randi. Kemudian sekedar masukan untuk PC. Satu terkait dengan tata persuratan. Sekretaris kami sering pada menanyakan baik di tingkat MBC maupun Randi, kapan Pak trainingnya terkait dengan tata persuratan? Kalau ngomong mulai kepengurusan ini sudah 100 hari lebih. Ya, ini mohon menjadi satu catatan untuk sekretaris untuk segera melaksanakan training terkait dengan kesekretariatan. Karena kan kita harus tahu tentang kode surat. Kejalur kodenya berapa? Ya, Selero, Mintarakin, Panggung, Angkusuman, ini dulu kan. Ini satu. Yang kedua masukan kepada cabang terkait dengan badan atau lembaga yang tidak ada pada SK di MBC, yaitu satu contoh lembaga wakaf. Lembaga wakaf itu tidak ada di MBC. MBC cuma mengcover satu terkait dengan LP Ma'arif, kemudian Baskul Masakin, kemudian takmir masjid, dakwah, penanggulangan bencana dan iklim, lasis dan perekonomian. Ini enggak. Jadi yang namanya wakaf enggak ada. Bagaimana nanti kaitannya dengan sosialisasi dan lain sebagainya? Bagaimana kaitannya dengan peralihan nadir dari nadir perorangan ke nadir organisasi? Ini kan perlu ada penyikapan. Walaupun di masing-masing MBC katanya ada perwakilan. Silakan untuk rekan kita bila mau izin dapat. Ya, silakan. Oh, Pak Dayan mau izin. Oh ya, silakan Pak Dayan izin. Ya, ada masalah. Monggo. Pak Dayan sudah ditunggu sama Bapak Pak Dayan. Weekend. Ya. Muslim itu nah, saya lanjut. Terus terkait dengan lembaga perekonomian, ini kami ada lembaga perekonomian kewiannya mampu. Oh, kamu deh. Iya, sampai dari tingkat cabang sampai ke MBC apa yang ini belum ada satu pemikiran, satu terobosan dan kemarin kita sudah rapat kerja. Tapi actionnya sampai sekarang belum ada. Ini kami mohon yang paling tidak ini bisa karena persoalan-persoalan di tingkat Banom. Satu contoh kayak di Ibnu Ansor atau di Ansor. Ansor kenapa anggotanya tidak sebanyak di tingkat Ibnu? Karena Ansor usia bekerja. Nah ini kan harusnya terobosan dari lembaga perekonomian membuat satu hal terobosan untuk lapangan kerja. Ada UMKM bisa kita ajak kerjasama atau yang lainnya, dan kita punya kaitannya dengan rekan atau teman-teman yang punya usaha. Ini paling tidak yang sekarang ini paling gampang itu bikin sebagai konten
ya konten kreator ya kayak senang ngarep aku lagi nyoping iya itu kan jadi kan sebagai YouTuber itu kan paling dari itu menghasilkan selama ini akhirnya cerita kami memeriksa calon pengantin saya tak tanya pekerjaannya apa ilustrator Pak ilustrator iya itu larang industri ya ilustrator apa nih ilustrator untuk kaos-kaos nanti diserahkan kepada desainer. Dia berani nikah, berarti penghasilannya lumayan. Nah ini kan bisa menjadi terobosan bagi generasi sekarang, terutama ada ansor dan lain sebagainya sebagai nanti pemicu termasuk pakaian, pemicu untuk mendongkrak jumlah dari anggota-anggotanya. Walaupun Fataya juga ada terobosan mau bikin sabunnya. sabun cuci apa sabun apa kemarin? Sabun cuci Mbak Nurul yang kemarin dibagikan. Oh sabun serbaguna, gua adus bisa, pembunuh cuci ya bisa. Oh iya, ya. Ini kan terobosan-terobosan yang perlu dilakukan. Ayo gitu ya. Ya baik. Itu yang kami sampaikan. Jadi lembaga-lembaga yang selama ini memang ya walaupun dokter ya pernah gendut-gendut longsor harus pakai SKA ya dokternya SKA nang guji tapi setelah itu ya sampai nanti selesainya ramainya kalau waktu konferensi dan ini memang kendalanya kita kayak gini artinya yuk kalau kita memang sadar kadang ada yang cuma titip nama karena nanti untuk mendongkrak popularitas kadang kayak gitu cuma titip nama toh wis baru pelantikan baru turun tidak ada satu actionnya ini mohon untuk segera bila mana kalau akuntan kalau kita masih bicara dari pengurus bersyukur bukan ini masukan dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si enggar mata Bapak Fatmo mata ini. Jadi permasalahan niku ranting bodan udah kedua PR belum di bodan sebentar soalnya perterancap itu sampai minggu makan. Gini. Niki pertanyaan kula kalau masyarakat tentang kegiatan-kegiatan gerakan pemuda Ansor khususnya Tegal Timur, bagaimana kalau lapangan PJNU di GOR itu dimanfaatkan untuk UKM untuk banok-banok NWC Tegal Timur, Bapak. Itu yang pertama. Itu sing nomor kali itu ada pertanyaan manis dari warga itu tentang sertifikat takmir. Itu tolong dimudahkan gitu ya. Soalnya itu ada pertanyaan wadah gitu. Itu buat dari kabar kali itu nopo itu betul. Ini motor lawan saya blog mau maaf tadi Assalamualaikum. Pengurus cabang atau ulama Kota Tegal, MWCNU Tegal Timur dan para bapak pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegal Timur serta Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tegal Timur. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Yang pertama, sebagai ketua yang baru saja dipilih dan belum lama dan belum selesai formatur, yang pertama kami mohon arahan kepada PCNU, wabil khusus MWCNU selaku bapak kami di tingkat kecamatan, bahwa Badan Otonom juga membutuhkan arahan-arahan yang tentunya nantinya bisa membawa Badan Otonom Nahdlatul Ulama itu lebih baik. Melihat kondisi PAC Fatayat NU di Tegal Timur mungkin tidak sesubur PAC Fatayat NU di kecamatan-kecamatan lain. Harapannya mudah-mudahan di periode ini Fatayat di Tegal Timur bisa lebih menyala. Tapi juga itu tidak jauh dari dukungan bapak-bapak NU di ranting. Kami sepakat
kepada PCNU bahwa seluruh kegiatan badan otonom harus diketahui oleh PRNU-nya. Sepakat? Nah, wajib ini. Tetapi kami juga memohon kepada PRNU-nya beri perhatiannya juga kepada ranting-rantingnya. Jadi, iya, saat ini mungkin saya belum turba juga ke ranting-ranting, tapi sedikit bisa melihat ranting fakayat mana yang aktif, yang walayah mana, kami bisa melihat bahkan yang SK-nya habis tapi kepengurusannya merupakan ada satu ranting yang belum terbentuk itu di MKK Pak. Iya, dulu sempat pernah ada gagasan saya, Mas Aziz, Mas Kafa, rombongannya lah. Waktu itu yuk ke MKK, tapi ternyata dari PRNU MKK-nya pun tidak mendukung dengan adanya itu dari PRNU di MKK-nya seperti itu. Iya, maksudnya gini Pak, wis kata angel dulu Pak, maksudnya angel, iya. Akhirnya sampai dengan sekarang MKK-nya aja, pengurusannya aja dari PRNU ngapunten Pak, ya kurang gitu ya, kan kurang gimana, tapi ya bagaimana kita mau keras dan orang tuanya pun nggak ada gitu Pak. Atau bingung, dan itu masih menjadi PR bagi kami. Itu di apa yang namanya budidaya persuratan, digitalisasi ya, data dan layanan persuratan. Sebelum budidaya persuratan kita masih ingat ada sistem informasi persuratan ya, SIPNU. Ini juga masih aktif. Nah, SIPNU ini sebetulnya masih bisa diakses dari ranting dan MWC. PC pun kadang monitoring, tapi nyatanya memang kalau kita lihat dibuka saja tidak, apalagi membuat surat. Nah, terkait dengan budidaya persuratan ini hanya baru berlaku di tingkat cabang se-Indonesia. Sebagaimana surat yang kami kirimkan, yaitu surat elektronik kerjasama dengan Keila ya, dengan Peruri. Nah, perlu kami sampaikan, kita sudah menyampaikan terkait dengan tata naskah yang berlaku di Nahdlatul Ulama, dan saat ini sedang diproses, sedang digodok peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang tata naskah. Nah, maka kami belum berani kemudian melakukan diklat di tingkat MBC dan tingkat ranting. Maka pedoman penomoran surat yang sudah diberlakukan bagaimana? Nah, kalau sementara ini sifatnya adalah kondisional, ya. Artinya bagi kami jangan sampai administratif ini mengalahkan substantif, ya. Sehingga apapun bentuk suratnya, misalnya 01 menandakan surat nomor 1 strip, misalnya PRNU Jambon atau PRNU apa misalnya, ya sesuai kode itu boleh karena tidak dilarang, ya. Yang penting itu tadi. Nah, setelah nanti terbit tata naskah ya budidaya persuratan, nanti ini ada peraturan perkumpulannya, pasti akan kami segera sosialisasikan. Jadi NU ini layaknya sebuah pemerintahan, sistem government, ya seperti itu. Bahkan pedoman persuratan di kami pun ini secara otomatis kita penomorannya itu, maka surat yang kami keluarkan di tingkat PC ini bisa diverifikasi dan validasi. Tidak ada satu surat pun yang tidak dapat kami bertanggungjawabkan. Semua surat yang kami keluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sabar sebentar ya terkait dengan diklat. Nah, berikutnya semoga kewajiban membuat surat perlu kami sampaikan di sini, karena surat yang dikeluarkan oleh pengurus ranting maka wajib ditembuskan kepada, nah ini pernah kami bawa di soal lomba cerdas cermat hukum, ya. Ada tembusan ke MBC dan tembusan ke PC. al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa bi rabbina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعل بقيل إماما ربي هب لي حكما ولقني بالصالحين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, monggo. El. Ya, set. Luar biasa. Monggo. Monggo. Ya, Dad. Hati.